Kita tidak akan senang melihat orang lain susah. Kita tidak akan senang membicarakan kejelekan orang lain. Dan kita pun tidak akan senang melihat kesalahan orang lain. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kepada kita merdeka dari iri hati. Sekali lagi, merdeka dari iri hati. Berdasarkan Kisah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Dia berkata, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Kita harus tahu bahwa kita adalah umat Allah, atau umat dari kerajaan surga yang ada di bumi ini. Karena kita sebagai umat kerajaan Allah, maka wajib untuk kita lakukan semua aturan yang berlaku di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus menghargai kelebihan, kekurangan, serta semua perbedaan yang ada, dan terus menjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Tapi juga harus menghargai keberhasilan orang lain dengan cara bersyukur bersama. Dan ini menghindarkan kita dari yang namanya iri hati. Iri hati adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan atau sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena iri hati selalu menyimpan kepahitan, menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghalalkan segala cara, maka firman Tuhan yang membawa dia untuk merdeka dari sakit hati, dia akan lupa. Dan orang yang iri hati, yang seperti ini, selalu mudah kecewa dan putus asa. Mungkin saudara bertanya, atau mungkin saya bertanya sebagai manusia, ini kan sangat berbahaya. Dan memang berbahaya. Dan timbul pertanyaan dalam hati kita, kan tidak mungkin ini terjadi kalau tidak ada penyebabnya. Memang betul ada penyebabnya. Kenapa seseorang bisa memiliki sikap yang seperti ini? Dia bisa memiliki sikap yang seperti itu karena dia tidak menyadari anugerah dari Tuhan, bahwa anugerah itu berbeda-beda yang diberikan oleh Tuhan, dan juga tidak memiliki cara berpikir yang luas, cara pandang yang luas, sehingga tidak senang melihat kelebihan dari orang lain atau dari seseorang. Kalau mau keluar atau mau merdeka dari iri hati, maka kita harus sadar dengan betul, sadar dengan sungguh-sungguh, bahwa iri hati itu adalah dosa yang sangat membahayakan akan kehidupan saya, akan kehidupan saudara sekalian. Untuk itu kita harus memiliki sikap hati yang selalu bersyukur dan melihat semua berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain, dengan juga ikut bersyukur atas berkat yang orang lain miliki itu. Dengan demikian kita akan tahu bahwa iri hati membawa kita
tidak dekat dengan Tuhan, membawa kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak menyukai iri hati yang seperti ini. Ketika kita memiliki kesadaran yang sungguh-sungguh, maka akan membuat kita selalu taat, setia kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau sudah taat dan takut akan Tuhan, maka kita tidak akan senang melihat orang lain susah. Tidak akan senang membicarakan kejelekan orang. Dan juga tidak akan senang melihat kesalahan orang lain. Tetapi yang dilakukan oleh kita adalah berdoa dan menjalin komunikasi yang baik untuk membuat orang lain itu datang kepada Tuhan. Itu yang akan kita lakukan jika kita mau bebas dari iri hati ini, atau mau merdeka dari sikap iri hati ini. Maka jalan satu-satunya kita harus mendoakan orang yang mengalami iri hati, atau bahkan diri kita sendiri pun kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya kita terus dekat dengan Tuhan dan menjauhkan kita dari iri hati itu sendiri, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita dalam kesempatan ini. Mari kita merdeka dari sikap iri hati atau dari cara iri hati ini, supaya kita selalu bersyukur dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.